Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ferry Amsari dan Auriga Nusantara di acara Let's Show. Kali ini banyak hal yang menarik kita bahas. Salah satunya soal rencana Mas Gibran ditempatkan di Papua oleh Presiden Prabowo. Jadi isu yang muncul pertama kali adalah ini perintah Presiden kepada Wakil Presiden. Tapi seperti biasa setelah ini keluar omon-omonnya baru kemudian diributkan, dibahas dan kemudian waktunya klarifikasi. Menteri Koordinator Bidang Politik kemarin juga sudah menyampaikan klarifikasi, padahal dia yang memulai, dia pula yang akan mengakhiri, di mana kata Pak Menteri, Pak Profesor Yusril Iza Mahendra, bahwa itu tidak bicara penempatan, tetapi penugasan agar Wakil Presiden berkonsentrasi di isu pembangunan Papua. Hari ini lain lagi, keluar lagi berita bahwa ini bukan penunjukan Wakil Presiden untuk ditempatkan di Papua, karena itu bukan perintah Presiden, tetapi kehendak dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yaitu pimpinan untuk berkonsentrasi soal pembangunan Papua adalah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jadi bagi saya ya aneh ya, ini kayak seolah-olah tidak bertanggung jawab, ini juga adalah perintah Presiden ya, jadi menjadi perintah undang-undang. Tapi yang jelas Mas Gibran harus fokus di Papua. Lucunya kalau teman-teman detail mengamati, selain Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, sebenarnya Undang-Undang soal Jakarta sebagai daerah khusus itu menghendaki Wakil Presiden juga mengatur wilayah satelit Jakarta. Ini dua undang-undang memerintahkan Wakil Presiden. Jadi satu di ujung di Papua, satu lagi di Jakarta. Bayangkan betapa sibuknya upaya membuang Wakil Presiden. Maksud saya upaya memposisikan kerja Wakil Presiden. Saya percaya Wakil Presiden kita orang luar biasa, sebab beliaulah yang punya tendangan 135 km per jam yang tidak bisa ditangkap kiper. Jadi kita butuh orang dengan tenaga super seperti Mas Gibran di dalam isu ini. Jadi ini bukan benci ya, ini sayang. Selanjutnya kita punya berita soal penambahan anggaran kepolisian untuk tahun 2026. Akan ada naik 58% anggaran kepolisian. Wow gitu ya. Luar biasa dahsyatnya peningkatan anggaran kepolisian 58%. Sudah pasti itu menjadi anggaran salah satu yang terbesar di Republik ini. Kita lupa anggaran pendidikan harus di atas 20%. Kita lupa anggaran soal makan bergizi gratis. Kita lupa anggaran soal kepentingan sosial, jaminan sosial yang dijamin oleh konstitusi. Yang penting polisi dulu, polisi kita tingkatkan anggarannya karena kita adalah negara kesatuan polisi Republik Indonesia. Karena kita cinta polisi kita. Kita tunggu ini realisasinya akan seperti apa, apakah ini akan merusak mata anggaran yang lain atau tidak, tapi mudah-mudahan dengan ditingkatkannya anggaran akan ada peningkatan pelayanan, akan ada peningkatan kasih sayang kepada teman-teman yang demo, kepada mahasiswa, kepada buruh, dan lain-lain. Mudah-mudahan polisi kita menjadi polisi rakyat Indonesia. Mari saksikan Let's Show bersama Ferry Amsari dengan Auriga Nusantara. Halo, ketemu lagi sama kita di Let's Show bersama Auriga dan Ferry Amsari. Kali ini tamu kita 3. Beda dengan hari-hari sebelumnya yang bicara soal lingkungan, sekarang kita lebih membicarakan soal agama. Terutama isu Wahabi lingkungan. Ada Bung Iqbal Damanik yang sedang viral-viralnya, yang sekarang punya ideologi baru. Ideologi atau apa itu? Mazhab ya? Mazhab Wahabi lingkungan, tertuduh ya. Itu labeling. Ya. Dan di sebelahnya seperti biasa ada menteri kesayangan kita, Menteri Kegelapan. Selamat malam. Bung Rindra Danantara. Nah, jangan lupa Danantaranya tetap harus disebut
Dan Namanya dari namaku itu. jadi itu asal muasal semantiknya dan antara dari namanya dia. Iya, betul. Dan yang terakhir abang-abangan kita Bang Timer Manurung, Selamat malam, Dak. Ketua Auriga Nusantara yang sengaja dengan Bung Iqbal berbaju hijau karena sedang penghijauan kata Bung Rin proyeknya. Karena yang hijau-hijau sedang berkuasa. Saya ingin mulai dari Bung Iqbal lah. Pertama sebagai mazhab baru Wahabi lingkungan, julukan itu kan agak tendensius ya. Satu, coba merendahkan perspektif lingkungan hidup, untuk menempatkan sebagai orang yang ekstrim dalam pemikiran lingkungan hidup. Nah, nikmatnya menjadi Wahabi lingkungan apa? Masuk surga lebih cepat atau apa? Ini kayaknya asal bukan sengsara membawa nikmat ya. Tapi ternyata labeling ini aku setuju dak sama kata dianggap ekstremis sama merendahkan tadi sebenarnya. Jadi ada konteks kita tuh dianggap salah kan di situ ya, sebagai orang yang sangat ekstrim dan menuju fasisme kali ya Bang ya. Karena ada tuh fasisme lingkungan tuh ada orang-orang yang dianggap menjaga kemurnian bahwa tidak boleh ada emisi sedikit pun. Padahal kan manusia itu semua aktivitasnya pasti akan beremisi. Pilihannya adalah tinggi atau rendah gitu. Jadi tapi ini benar-benar ada nikmatnya ini, Dak. Ada nikmatnya. Ada nikmatnya. Nikmatnya adalah ternyata isu lingkungan ini kan susah ya Bang ya. Pak Menteri ya kita angkat. Dari zaman dulu tuh susah banget. Beda sama isu HAM, isu ketenaga kerjaan, itu lebih cepat gitu ya. Nah, isu lingkungan ini biasanya isu nomor 2 lah kita bilang. Bahkan kalau ada beberapa survei terakhir, isu lingkungan tuh isu nomor 7. Tapi gara-gara adanya Wahabi lingkungan ini, orang banyak relate gitu ya. Oh iya juga ya. Jadi ini bisa dibilang mungkin kita tanda kutip sengsara di labeling atau dicap ekstremis gitu ya dalam lingkungan. Tapi itu bisa kita luruskan. Tapi kenikmatannya adalah jadi banyak orang-orang jadi diskursus gitu. Orang-orang membicarakan soal lingkungan hidup jadi lebih sering. Terima kasih Gus Ulil. Iya betul-betulan ini terima kasih. Sebenarnya berupaya memberikan framing kepada gerakan-gerakan publik Wahabi lingkungan kan juga pernah dialami oleh KPK misalnya ya dengan Taliban gitu ya, betul. Supaya orang melihat angle yang berbeda. Nah dulu yang salah satu dekat dengan KPK advokasi soal lingkungan hidup itu kan abang kita ini. Iya betul. Itu ada dampaknya dalam gerakan korupsi lingkungan hidup di jagat raya nggak Bang? Misalnya ya ketika berhasil GNPSDA ya Gerakan Nasional Penyelamatan Lingkungan Hidup ya, sumber daya alam gitu ya, itu kan luar biasa tuh KPK langkah-langkahnya. Nah tiba-tiba dituduh Taliban, itu ada penurunan nggak setelah itu? Iya saya justru Abang Taliban kan? talinya ban. Ya karena orang dengan ban identik kan. Oh jangan gitu dong. Kita nggak ke arah sana. Silakan. Ya saya justru khawatir di situ dak. Jadi labeling itu bisa jadi menarik kita dari esensi sebenarnya. Sebagaimana misalnya kalau kita lihat social justice warrior gitu kan, itu kan di SJW itu kan justru membuat orang ngebahas orangnya, bukan membahas apa yang disampaikan. Dan kemudian apa yang dikritik oleh SJW misalnya itu jadi tidak dibahas. Atau ketika KPK ditalibankan, yang terjadi kan kemudian adalah aktivitas KPK dilabelin dan sekarang kita lihat hasilnya bagaimana puluhan orang, 57 orang kemudian tidak lolos atau ditendang dari KPK dan hasilnya kemudian ada pelemahan sistem secara sistematis dalam KPK yang hasilnya kita lihat KPK seperti sekarang. Dalam konteks Wahabi lingkungan misalnya, kan itu juga yang terjadi. Kalau di KPK adalah melemahnya tidak hanya soal pemberantasan korupsi
di banyak sektor, tapi sumber daya alam juga, karena KPK pada saat itu dengan Korsup Minerba misalnya itu bisa mendorong pencabutan, karena yang mencabut tetap pemerintah, yang memberi izin atau atasan pemberi izin. Nah, dengan dorongan KPK seperti itu, hampir 4.000-an izin tambang dicabut saat itu. Sepanjang sejarah Indonesia pencabutan terbesar paling besar ya. di pencabutan izin tambang saja. Penyelamatan uang negara saat itu dari sektor batu bara saja dalam setahun mencapai 10 triliun ketika harga batu bara turun. Artinya sebenarnya adalah pada saat itu kebolongan uang negara atau penerimaan negara sangat-sangat besar, bisa 3 kali lipat dari, karena harganya 30% menurun hingga 30% saat itu batu bara. Apa yang terjadi kemudian? KPK seperti yang sekarang kemudian kehilangan tajinya. Lagi-lagi orang karena lihat sedang ada radikalisme di dalam KPK jadinya. Nah sekarang dengan Wahabi lingkungan ini, apa yang kita lihat menurut saya? Saya melihatnya justru adalah isu penyelamatan lingkungannya, karena lingkungannya kita butuh semua. Ini untuk agamawan juga, nggak hanya ini. Justru dengan dilabelkan demikian, saya khawatir Akan terjadi esensinya KPK yang kedua ya. akan Tapi dalam isu pentalibanan. lingkungan ya. Iya. Saya tahu Bang Timer kan dengan teman-teman Auriga kan salah satu masyarakat sipil di balik layar dengan perjuangan itu ya. Ya kurang lebih Osama bin Ladennya lah ya. Nah saya sempat berpikir Bung Menteri setelah isu Wahabi lingkungan, kayaknya dulu Taliban ini orang-orang seperti Gus Ulil juga yang memberikan ide slogan-slogan itu. Tapi kecurigaan saya jadi teralihkan karena kegelapan itu ada menterinya. Oh, gitu kan. Ya. Jadi jangan-jangan ini gagasan kegelapan yang dirancang oleh Bung Rin untuk mengalahkan cahaya terang dari isu masyarakat sipil. Benar nggak Bung Rin atau salah saya? Saya rasa sih sebenarnya bukan bisa dipandang seperti itu ya. Tapi kita kembali lagi ke rekan Iqbal yang waktu itu berdiskusi lah sama Gus Ulil. Gus Ulil kan. Sebenarnya gini, waktu saya udah lihat itu ketika rekan Iqbal ini bilang coba nggak ada satu aja yang konsesi itu menghasilkan reboisasi, penghijauan. Itu sebenarnya kalau saya dari pihak pemerintah tuh memang sudah terjadi, ada konsesi Ada, Bro. dan tidak sedikit gitu loh reboisasi. Reboisasi, Mana malah ya. penghijauan itu benar, cuman yang hijaunya megang senjata gitu. Tapi penghijauan tuh nyata gitu loh, penghijauan tuh nyata. Penghijauan tuh nyata dan di situ juga banyak, di situ ada kita kenal sebuah istilah di sana tuh juga banyak pemikir namanya Ulil Abri. Oh, oke. Dan jadi tolong jangan negatif terus gitu loh pemikirannya, Betul, ada betul. segala macam. Kita juga Katanya dia harus diperbaiki. iya, mungkin harus cara memandang datanya mungkin bisa dipertimbangkan kembali lah gitu. Dan gimana pemerintah sekarang tuh sebenarnya Bang Timer, ini pemerintah sekarang tuh terbukti sangat cinta lingkungan, terbukti dari wakil presiden kita waktu itu Mas Gibran itu nggak tega motong tebu. Lama sekali dia, yang lain Fotonya kayak gergaji. yang dia macul waktu itu kan, bukan dipotong gitu. Iya, jadi maksudnya udah kelihatan kalau sebenarnya pemerintah ini sangat lingkungan kok, sangat peduli lingkungan. Peduli. Bahkan motong tebu pun Nggak tega gitu loh. Budi bilang kayak ini Mas Gibran ini nggak bisa motong tebu aja, bukan nggak bisa, nggak mau. sedih hatinya. Sedih hatinya. Karena untuk orang yang punya tendangan 135 km per jam Iya. ya, motong itu, nebas itu kan Mudah bagi mereka. Iya. Jadi Bung Iqbal tolonglah. Saking dijaganya dipanggilnya eskapator ya Bang ya. Iya, Untuk bener. Saya nggak tega soalnya gitu. Mending yang sekalian banyak gitu. Sekalian banyak gitu. eskapator. Langsung gitu loh. Kan ibaratnya ekskavator itu kan mungkin kayak beliau tuh waktu itu kan punya bisnis kuliner ya. Pasti kan di bisnis kuliner itu kenal dengan pemotongan ayam yang langsung dipapas banyak gitu. Nah iya, dia mungkin menganggap pohon tuh begitu juga, lebih baik gitu loh. Tega ya. Nah, iya, dia tuh nggak tega kayak gitu juga gitu loh. Ya. Banyak lah bukti-bukti pemerintah tuh Banyak. sebenarnya. Ini kita harus cecar nih Bung Iqbal. Tadi kan pandangan jelas ya bahwa pemerintah bukan tidak peduli lingkungan. Betul. Kalau di dalam konteks tambang,
kepedulian pemerintah apa yang perlu dipertanyakan? Berapa sih jumlah izin tambang yang baru? Berapa banyak tambang sekarang? Kerusakannya seperti apa? Jangan-jangan pemahaman dan data Bung Ibal nih bisa dengan mudah dikonter oleh Bung Menteri. Betul. Ini data Auriga lebih banyak nih kayaknya daripada kata gua soal ini. Tapi sekarang tuh masih Yang ada. Wahabi kan cuman Bung. Oh iya. Wahabi yang punya data gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat ekspansi nikel ini ya Mas ya. Saking tidak teganya memotong tebu, tapi babat hutan tuh tega gitu ya. Dua hal yang berbeda gitu. Jadi kalau kita lihat ekspansi atau deforestasi dari nikel dari tahun 2016 gitu ya, jadi masih baru-baru ini ke tahun 2023 itu ada sekitar peningkatan deforestasi itu hampir 600%. Jadi signifikan. Jadi dari data menunjukkan begitu. Dan peningkatan izin-izin baru ini memang menarik. Jadi Bang Timber ini berkontribusi nih dengan kekacauan ini. Apa kontribusinya? Kontribusinya ada, aku menyampaikan juga deh ke teman-teman yang sama gitu ya. Jadi dulunya izin-izin ini udah dicabut. Udah dicabut. Udah dicabut ya kan Bang ya, udah dicabut. Termasuk yang Raja Ampat. Kita ini udah tahu lama. Raja Ampat yang Raja Ampat sedang heboh ini. Yang sedang heboh ini kita tuh udah tahu lama bahwa ada izin aktif di sana. Bahkan Pianemo yang dibilang Pak Menteri 30 km jarak jauh itu sampai sekarang itu bagian dari wilayah usaha pertambangan sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena pernah ada izin yang terbit di sana dan memang sudah dicabut. Nah, ini kan praktek-praktek yang memberikan ruang untuk diaktifasi lagi kira-kira gitu, Bang. Jadi ini makanya aku sempat bilang harusnya GNPSDA tetap memantau gitu ya, Bang. Jadi kerja-kerja teman-teman GNPSDA termasuk teman-teman Auriga yang membackup di situ sebenarnya belum selesai, Bang. Gitu. Jadi ini kita cuci piring nih dari kira-kira gitu. Auriga kehilangan hidayah setelah dituduh Taliban. Taliban. Nah, Gak dapat hidayahnya. betul. Hidayahnya hilang ya Bang ya. Tapi aku menarik sama Bang Timber, tuduhan Wahabi tadi ya, ini jadi menarik. Mungkin nggak sekarang efeknya. Mungkin sekarang itu kita dapat nikmat, tapi nanti aku nggak tahu ya apakah akan berapa lama. Tuduhan itu akan menjadi negatif karena orang kehilangan konteks. Jadi SJW dulu kan bagus ya secara nama, Social Justice Warrior. Tapi kenapa sekarang kita malu dikatain SJW? Jangan-jangan sekarang kita memang bangga tuh punya kaos Wahabi lingkungan. Tapi ada satu waktu yang kita akan malu disebut Wahabi lingkungan. Kita Karena lebih dia akan bangga jadi ekstremis. jaringan Islam mineral gitu. Oh, betul. Mirip-mirip jaringan Islam liberal ya Bang. Ya, betul. Jaringan Islam mineral. Bawa menteri kegelapan kita nih. NU dan Muhammadiyah jadi ininya. Jadi Bang Timur kayak hilang hidayah ya setelah Betul. KPK dituduh Taliban hancur lebur, dan Auriga termasuk yang nggak lagi concern di GNPSDA. Karena Bang Timur bilang daripada Taliban bagus gue Saliban kata dia. Gimana Bang? Salim maksudnya Bang Salim kan anak Medan. Ya, sebagai Taliban plus Saliban, pandangan ini penting juga Bang. Kayak ada semangat yang hilang ya. KPK dengan GNPSDA-nya yang sudah hilang, turunlah gitu ya KPK jadi seperti sekarang. Isu upaya secara nasional melindungi lingkungan itu sekarang di taraf mana ya? Kalau Wahabi itu kan levelnya betul-betul ini ya, tinggi lah ya. Sekarang jangan-jangan cuman jadi petugas musola aja statusnya, bukan Taliban lagi gitu ya. Saya pikir memang salah satu yang sedang terjadi di negara ini saat ini adalah melemahnya esensi karena kita silau pada bungkus, silau pada label, karena rejim yang sekarang kelihatannya tidak selihai rejim sebelumnya. Selihai dalam arti apa Bang? Rejim yang dahulu itu Jago piawai betul ya. sekali membungkus hal-hal yang ada dua menurut saya yang rejim sebelumnya. Piawai membungkus hal-hal yang tidak bagus dengan komunikasi publik, media sosial segala macam, sehingga kemudian orang tidak melihat gambar sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, rejim sebelumnya disengaja atau tidak
piawai juga membuat kita kecapean sendiri karena saking banyaknya hal yang harus kita kritisi gitu ya. Sebut misalnya PSN, orang itu juga jarang ngomong PSN sebagai satu konsep besar karena orang terlalu banyak masalah di dalam PSN-nya, proyek-proyek di smelternya sendiri kita punya banyak masalah, di Putestate kita punya masalah, di proyek-proyek misalnya tambang semen di Manokwari misalnya, bagaimana kemudian nanti itu orang bahkan kita nggak pernah lihat ada isu itu di nasional bagaimana nanti kota Manokwari akan kehilangan air karena tambang semen misalnya. PLTU sebelumnya kita saking banyaknya kita kecapean sendiri dan yang menjadi parah adalah bagaimana software, kalau saya bilang software bernegara, sendi-sendi bernegara itu juga kita rusak. Bagaimana KPK menjadi eksekutif, bagaimana koalisi semua partai jadi berkoalisi, kita nggak punya oposisi sama sekali. Itu dibungkus dengan bahasa-bahasa yang publik cepat nangkap gitu ya. Dan yang terjadi seperti yang tadi yang Menteri Kegelapan bilang, kita penghijauan sedang terjadi dengan cara melihat kita justru tentara yang masuk, atau misalnya di Bogor kita lihat penghijauannya apa dengan cara Bogor ya karena angkotnya dicat hijau semua, penghijauan tuh jadinya gitu. Aktivis lingkungan pakai baju hijau semua. Ini contoh berdua. Padahal deforestasi sedang naik misalnya, dan tambang nikel yang juga kita lupa jadi memantau tambang batu bara sama juga. Jadi itu yang dan yang melontarkan ini kebetulan pula adalah dari agamawan. Menurut saya aneh sekali kan sebenarnya. Kalau agamawan mestinya mengajarkan kita lebih rendah hati, kita bisa melihat orang yang mengkritik kita secara esensi. Ini malah kita agak aneh menurut saya. Jadi justru kita perlu membalikkan ini agar kita selalu pada track esensinya gitu. Memang kualitas iman itu bergantung iupnya, Bang. Komisarisnya gitu. Komisarisnya ya. Nah, ini kan cara komunikasi ke publik, advokasi lingkungan, komunikasi penting ya. Dan salah satu kementerian yang terbaik berkomunikasi, Kementerian Kegelapan, Bang. Kalau kita lihat di YouTube, pujian kepada Menteri Kegelapan jauh di atas menteri-menteri kayak sesembahan baru. Ini Wahabi komika gitu ya. Gitu kan, ya. Teman-teman komika juga termasuk yang komunikasinya bagus, Pak Menteri. Iya, betul. Dan bahkan untuk istilah SJW yang menghebohkan, meributkan, teman-teman komika juga salah satunya. Betul. Apakah komunikasi ini dimanfaatkan ke komika, atau komika punya cara berpikir melihat aktivitas publik dengan cara sudut pandang berbeda ya? Kan SJW itu untuk memberikan kesan bahwa ada aktivis yang rempong gitu ya, yang bukan rempang ya, bukan rempang gitu ya. Itu gimana ya melihat bagaimana berkomunikasi publik ini? Kalau perlu Pak Menteri nasihatilah orang berdua ini ya, komunikasi yang baik kemana? Ya, kalau saya pribadi tidak bisa mewakili komika lain ya, karena di komika lain itu ada yang memilih 02 tuh ada transaksional, terus habis itu yang lainnya anti Tidak 02. tulus ya. Iya, kalau saya kan dari awal Tulus. sampai mulutmu jebol, Apapun. aku Prabowo terus. Iya, udah dari awal. Ya. Jadi saya nggak bisa mewakili komika lain. Oke. Mungkin aku izin meluruskan juga, tadi Bang Timur juga bilang seorang agamawan itu harusnya tuh tidak seperti ini kan, rekan-rekan dari jaringan Islam mineral ini kan bisa nggak seperti ini. Tapi saya rasa justru ini adalah pengejawantahan dari ajaran-ajaran agama itu sendiri. Kita kenal Iya. itu ada hubungannya dengan tambang. Iya, karena masuk goa. Betul. Terus betah. Betah. Iya, betah. Kalau mamanya itu sampai di kelamaan kalau mamanya di ajaran Islam kan dibuat tidur kan gitu kan. Nah, ini kan juga kan mereka juga tidur. Maksudnya kan tidak tidak melihat sekitar gitu loh, tidak tahu di luar sana ada apa gitu. Tiba-tiba 300 tahun terbangun ya. Iya, tiba-tiba 300 tahun udah nggak ada hutangnya gitu loh.
Jadi maksud sebenarnya itu adalah itu adalah apa ya? Ibaratnya Upaya upaya menjalankan untuk perintah mengangkat agama juga. iya, mengingatkan kita tentang Nilai-nilai filosofis agamanya ada ya. ada. Jadi jangan dilihat tambang tuh hanya sekedar ekstraksi apa enggak. Ini Buat yang orang tidur. Orang tidur terlena kan tidur. Bung Iqbal nggak Enak, paham ini. kenyang tidur. Ada filosofi agamanya. Masya Allah. Gus Ulil ini memang ini ya mengejawantakan isi-isi dari nilai-nilai keagamaan tadi Benar, ternyata benar. betul. Ya perlulah Bung Iqbal dapat hidayah lah. Ini kita yang memang harus mencari hidayah di sowan. Ini kurang sowan gitu. Kurang nih. sowan. Iya, mudah-mudahan maksudnya tadi upaya saya meluruskan itu bisa dipahami sama rekan-rekan. Iya, yang pemahaman agama mereka memang rendah. Iya betul ini. Bukan rendah, mungkin agak sedikit berbeda aja melihatnya. Agak sedikit berbeda aja melihatnya. Atau dua-duanya rendah dan berbeda. Iya. Ya memang gitu aja sebenarnya gitu loh. Jadi aku rasa juga kan Gus Ulil itu kan semangat betul tentang Wahabi. Iya, lingkungan. Mungkin beliau tuh sedang ini ya teringat dengan ini Wahabi yang dari lulusan Harvard itu loh. Ted Kaczynski tau nggak waktu itu yang itu Unabomber itu loh yang waktu itu dia Iya. yang itu di Amerika kan dia ngebom pakai pos itu loh. Zaman dulu. Nah, itu mungkin yang dia Inspirasinya Dia kan beda nih. agamais juga itu ya, penganut agama tertentu lumayan ya. dia, lumayan ekstremis dia kan waktu itu kan. Jadi maksudnya mungkin Gus Ulil tuh teringat dengan sosok itu gitu loh. Jadi ini anti ini kan Anti semuanya anti. anti dari anti. iya apa maksudnya rekan-rekan dari Greenpeace waktu itu dibilang kayak ini anti kemajuan kan waktu itu ya. Anti kemajuan gitu. Jadi sebenarnya mungkin di rekan Greenpeace ini bukan anti kemajuan tapi pro primitivisme sebenarnya kan. Dia pandangnya seperti itu. Gus Ulil gitu loh. Jadi Gus Ulil kan pro kemajuan kan. Katanya kan itu ada tambang itu kenapa kita tidak kenapa tidak kita atau karena dia anugerah. Gitu. Kenapa tapi, kita tapi Bung Ulil itu Pak Menteri NU. Kalau yang kemajuan itu Muhammadiyah. Oh iya benar. Betul. Benar. Tapi Berserikat. mungkin tidak ada lagi batas pemisah ya, karena sama-sama nggak dapat ada. iup kan. Iya benar. Betul. Jadi saling aja gitu loh. Ya. Soal bomber itu, saya ingat itu ada film dokumenternya di Iya, Netflix. Iya. Ya, itu kalau Bung Iqbal sebagai yang punya keinginan untuk mundur ke belakang ya, karena bukan betul, kemajuan ya, primitif ya. Itu cocok dengan status bomber itu, karena dia kan tinggal di hutan sendirian ya. Betul. Di hutan dia. Iya, Tinggal di cocok. hutan sendirian gitu loh. Iya. Tapi kebetulan kalau mamanya di sini kan agak sulit ya, tinggal di hutan paling berapa lama sih habis itu hutannya kan hilang. Hilang, iya, Habis. betul. Minimal jadi Jadi kota tiba-tiba. Minimal jadi belum sempat mikir yang aneh-aneh udah jadi kota. Kotanya sementara lagi. Sementara. Ya, perspektif soal kawan-kawan menolak kemajuan itu gimana kita menjelaskan ke publik ya? Iya. Sebenarnya lagi-lagi tuduhan gitu ya. Sebenarnya yang ingin dicari itu adalah titik tengah. Bahwa manusia memang punya right to develop gitu ya. Itu kan yang disampaikan sama agamawan itu ya. Jadi right to develop ini tentu harus dilakukan. Semua orang punya hak untuk berkembang. Tapi dari hak kita untuk berkembang, ada tidak hak orang lain yang kita ambil. Ini penting nih bagi ini sebenarnya nasihat para pemuka agama ya. Nasihat Wahabi lingkungan. Nasihat Imam Besar Wahabi katanya. Ya, Imam Besar Wahabi lingkungan. Jadi kita tuh harus bisa memastikan bahwa dari kenikmatan atau hak yang kita terima ini itu tidak mengambil hak orang lain. Jadi makanya saya setuju sama Bang Timer sama Pak Menteri ya, bahwa harusnya yang kita kecewakan dari tokoh-tokoh agama ini, mereka kan harusnya di korupsi itu adalah integrity control. Jadi mereka yang menjadi benteng dari kelakuan-kelakuan buruk ini. Jadi penasehat, penepuk pundak gitu ya. Bro lu udah geser nih gitu ya. Jadi harusnya itu yang dilakukan sama para tokoh-tokoh agama ini. Tapi kan ini keterusan gitu ya. Bahkan melakukan labeling seakan-akan orang yang teriak untuk hak konstitusionalnya, membela bahwa ruang hidup yang layak itu adalah hak konstitusional, dianggap sebagai Wahabi lingkungan. Atau Wahabi lingkungan ini kan jadi sama dengan Wahabi lingkungan sama dengan orang yang tidak mau berkembang atau paham primitivisme. Nah ini yang kita takutkan sebenarnya di kemudian hari, bahwa orang-orang yang disebut
Wahabi lingkungan adalah orang-orang yang menolak hak orang lain untuk berkembang atau right to develop. Padahal konsepnya nggak kayak gitu ya. Yang kita minta adalah kan ada juga Gus Ulil bilang bahwa bahkan ada menteri yang bilang bahwa dulu negara-negara maju juga membabat hutan, Iya, iya, iya. negara-negara maju juga melakukan tambang. Namanya Bahlil namanya. Oh iya, namanya Pak Kalau Bahlil. kalau Bung Iqbal lupa namanya Lupa Bahlil. namanya, betul. Pak Menteri itu bilang begitu gitu bahwa dulu mereka juga membabat hutan, dulu mereka juga menambang. Tapi itu dulu, sekarang kan teknologi udah berkembang. Sekarang manusia bisa mendapatkan energi listrik ini dari surya, Oh, iya, tenaga surya, dari matahari, Dari sungai, dari laut gitu ya. dari Jadi angin ya. ketika kita menolak ini, sebenarnya kita menolak untuk berkembang gitu. Jadi agak-agak sebenarnya tuduhan itu menuduh diri sendiri. Ini benar nih kata para ulama kayak Agim dulu ya. Ketika kita menunjuk orang lain, empat jari menunjuk ke diri sendiri. Jadi begitu kita disebut Wahabi lingkungan karena kita dianggap terlalu tekstual, menjaga kemurnian tekstual, sebenarnya orang yang menganggap bahwa ada right to development itu adalah tekstual ekonomi lama gitu. Jadi yang menjaga kemurnian sebenarnya adalah beliau. Gitu. Jadi Gus Ulil sama Pak Bahlil lupa kali ayat Al-Quran telah terjadi kerusakan di bumi dan di laut ya karena ulah manusia ya. Ya, mungkin dia lupa. Mari kita tanyakan soal ayat Al-Quran ini ke Bang Timer. Betul. paling paham ini. Bang, soal peringatan-peringatan di agama manapun soal melindungi lingkungan, bertetangga dengan tidak hanya alam tapi juga binatang dan lain-lain kan banyak Bang ya. Kok dalam konteks perlindungan sumber daya alam, ulama-ulama kita lupa Bang dengan nilai-nilai filosofi agama soal perlindungan lingkungan, binatang, hidup berdampingan dengan alam itu kenapa Bang? Apa sih motifnya Bang? Nah, Abang sampaikanlah rahasia apa di balik GNPSDA itu, siapa yang bermain, apakah melibatkan tokoh agama juga dan lain-lain? Saya sih melihatnya nggak semua juga tokoh agama kan, karena ada juga yang menolak, ada yang secara tegas menolak gitu ya. Ada dan di dalam sebutlah di dalam NU pun banyak juga yang menolak, di dalam Muhammadiyah pun sangat banyak yang menolak sebenarnya. Nah, bahwa kemudian kita melihat ada dari ormas tertentu yang jadi komisaris atau dapat izin tambang, itu kan soal bisa jadi itu indikasi ada konflik of interest di sana gitu. Jadi ada orang-orang dan yang juga banyak dikritik sebenarnya adalah bahwa kalau kita lihat dari perusakan lingkungan Indonesia, sebutlah kalau saya beraktivisme sejak 2000 misalnya 2020 tahun lebih, dari raja-raja illegal logging dulu itu sering itu nyumbang gereja. Oh iya. Sering jumbang bangun masjid. SJW dong. Jangan-jangan gitu. Padahal itu kan adalah cara untuk cara si perusak lingkungan ini untuk mengontrol semuanya, karena kemudian dia dianggap menyumbang, dia dianggap sosialis, dia dianggap dermawan. Padahal tangan satunya atau bahkan buldosernya lebih banyak ngerusak alam yang justru tempat hidup orang yang disumbang tadi. Saya pikir poin ini kan yang kita, kalau misalnya kita kembali melihat ke sebutlah ke Gus Ulil sebagai misal ketika dia berdiskusi hangat dengan Iqbal, dia mengambil contoh kampungnya misalnya gitu, bahwa dulu banyak, sekarang dia seolah-olah nggak menyesal, nggak ada penyesalan ketika dia kehilangan keasrian kampungnya. Itu kan sesuatu menurut saya ada yang aneh sebenarnya, bahwa jangan-jangan itu kan dia sedang egois tuh. Karena gimana anak-anak sekarang di sana, apakah tidak ada kerinduan kepada suasana yang asri, atau tidak ada keinginan dari generasi muda kepada suasana itu kan. Jangan, kalau kita pikirkan lebih jauh adalah dia sedang tidak adil secara lintas waktu, secara keadilan itu kan ada antar waktu, ada antar tempat, ada antar spesies. Nah, dan saya pikir itu di agama manapun intisari itu sama kan. Keadilan itu mestinya begitu. Kita jangan mengambil jatah anak cucu kita. Kita jangan mengambil jatah orang tempat lain. Kita bahkan jangan mengambil jatah spesies lain misalnya. Kan ini yang kita ingin ingatkan sebenarnya. Dan apalagi kemudian mengambil contoh Amerika Serikat
Yang kita tahu persis saat ini Amerika Serikat, orang Amerika Serikat sendiri di forum-forum internasional sekarang malu menyebut United States of America. Mereka tinggal menyebut dari Amerika, tidak di United States lagi, karena yang dituduh, yang disebutkan, yang dijadikan contoh oleh Gus Ulil itu justru sekarang menjadi sayap terlalu kanan. Kemudian juga bagaimana hutan di Amerika sekarang, di hutan federal ditarik perlindungannya, bagaimana batu bara dicoba kembali dan kemudian dihidupkan kembali. Kita baru melihat misalnya Texas jadi banjir karena karena kemudian bukan banjirnya yang salah, tapi sistem peringatan dininya, karena National Weather Service-nya itu nggak punya orang karena dianggap nggak penting. Orang peringatan cuacanya nggak jalan karena nggak ada orang lagi, karena dipecat semua. Iya. Nah, yang justru mungkin yang tidak dihitung oleh Gus Ulil di kampungnya adalah ada nggak penyakit ISPA yang meningkat. Iya. Ada nggak biaya-biaya lain yang tidak terlihat oleh beliau, sebenarnya itu sedang dialami orang. Nah, dalam konteks sebuah Raja Ampat gitu, yang kita tidak ingin lihat adalah jangan karena keinginan kita punya mobil listrik, orang Raja Ampat sana kemudian jadi tersiksa oleh banjir, oleh kemudian wisata. Karena kan di sana iklim atau investasi atau ekonomi berbasis wisata sedang melonjak nih. Iya, iya. Bagaimana mungkin orang akan mau berwisata ke sampai Persatuan Hotel PHRI aja sudah ngasih warning tuh. Bahaya nih kalau ditambang diteruskan di Raja Ampat, karena wisatanya bisa jadi mati gitu. Ya itu Bung Gus Ulil itu lupa ya, ada tulisan yang sempat menghebohkan di Amerika, dunia bahkan, Silent Springs ya. Tiba-tiba dia merasa kok spring kali ini berbeda, nggak ada kicauan burung lagi begitu ya. Dan orang heboh membahas itu bahwa ada perubahan iklim yang merusak alam kita ya. Jadi kalau pulang kampung Gus Ulil tuh nggak ada merasa dulu enak betul suasana kampungnya. Kayaknya jarang pulang kampung juga. Kalau saya pulang kampung, pertama yang saya kritik adalah kok kampung saya jauh lebih panas. Betul. Kenapa ada aktivitas tambang gitu ya. Padahal dulu waktu kecil ini kampung nikmat betul ya. Itu orang Bogor, kalau kita tanya orang Bogor yang hidup tahun 2000-an atau masih ini, atau 90 misalnya kalau agak lebih jauh, sore hari orang yang biasa di Bogor udah pakai jaket tuh, Iya, iya, kedinginan. Sekarang tengah malam pakai tidur pun kadang-kadang orang udah gerah gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu kan yang sedang terjadi, atau ya mungkin juga di kampungnya Gus Ulil enggak terlalu ini kali kita bilang kurang jauh gaulnya gitu ya. Itu juga sama di Bukit Tinggi Padang Panjang Bang. Dulu orang pakai jaket-jaket tebal, sekarang tidak ada lagi. Orang sudah merasakan Bukit Tinggi Padang Panjang sudah panas gitu ya. Dan perubahan itu mungkin di Bogor ya, karena ada yang sering beristana di Bogor dulu. Bung Menteri, gimana nih respon dua beliau ini ya melihat fenomena beraktivitas tambangnya? Apa yang tidak mereka mengerti sebenarnya dari kegiatan pemerintah? Mungkin secara garis besar kita sepakat lah kalau mamanya seharusnya agamawan ini kembali ke fitrah asalnya, kembali ke fitrahnya. Itu kembali. maksudnya ketika ke tambang nih kelihatannya ada beberapa yang mungkin mereka kurang pahami. Saya rasa sih para agamawan ini ketika di pemerintahan kembali ke fitrahnya, yaitu kembali lagi ke korupsi haji aja gitu loh. Maksudnya jangan terlalu Nggak usah tambang kayak belum gitu kan, harusnya kan dia aja masih bisa gitu. iya kan tiap tahun ada. Kalau korupsi Quran kan dihina, dicaci, korupsi haji dicaci ya. Iya, Lebih bagus korupsi tambang aja, nggak ada yang terlalu sekalian mencaci. ya gitu. Maksudnya dicacinya bareng-bareng rame gitu. Gak terlalu difokusnya. Saya rasa sih harus kembali ke ininya aja, fitrahnya. Maksudnya yang berhubungan sama mungkin agama aja gitu loh. Iya, Kalau mamanya fokus ke sana ya. iya, kalau mamanya ditambang ketika diharapkan untuk ngepuk-puk gitu ya, Iya, iya. malah justru bareng gitu loh malah. Yang harusnya Dapat puk- iup. Iya, dapat iup juga. Dapat iup. Iya. Korupsilah di bidang keahlian yang Anda. Yang biasa aja gitu loh kan. Iya, Kan iya. seperti kata Bung Bung Timur tadi kan, kita tuh nggak usah lah ke yang ngambil hak orang lain gitu loh. Jadi kita juga jangan
yang biasanya dikorupsi apa kita juga ikut gitu loh. Iya. Jadi Di kasihan bidangnya orangnya itu di bidangnya aja. Di bidangnya aja Karena kawan. korupsi pertambangan haknya siapa Bang? Aduh. Ini dia nih. Ini dia nih. Gawat nih. Iya. Ini dia nih. Ya hak Cewek teman nih. saya, hak teman saya. Iya. Wahabi korupsi. Wahabi korupsi. Ya, mungkin saya sebenarnya wahabi korupsi juga sebenarnya kan. Iya, oke. Maksudnya Apa saja saya korupsi gitu ya. bukan, saya justru cukup ekstrim memandang kalau memang korupsi itu udah ada bagian-bagiannya masing-masing gitu loh. jangan diambil semua. Iya, ini kan kemajuan korupsi sebenarnya kan. Iya. Saya menolak sekali kemajuan korupsi itu. Jadi yang sudah bidangnya aja Ya, gitu loh. Pak Menteri Oh, berarti menolak korupsi lintas batas ya. No, enggak. Saya ya Fokus. menolak. Harus fokus. Kalau di kampungnya Iqbal mungkin sesama copet jangan mencopet. Jangan Iya. Benar. Udah berbagi angkot gitu ya. Iya. Tapi aku Anda kan udah ada bagiannya gitu loh. Iya. tapi ngomongin korupsi ini Bang, bener nih ternyata yang tadinya tidak korupsi, yang tadinya korupsi jadi tidak korupsi. Karena Gara-gara. urusan agama beragama ini. Ah, Memberikan izin usaha pertambangan kepada ormas yang bukan perusahaan atau badan usaha itu korupsi. Yes. Iya kan? Iya. Ya, Korupsi. ya. Tapi karena Paling itu tidak koruptif lah ya. paling tidak perilakunya adalah perilaku koruptif. Iya. Dalam filosofi atau normanya kan dia sogokan ya. Iya. Satu hal gitu. Tapi karena dia dianggap menyalahi aturan, segala sesuatu yang menyalahi aturan dan ada intensi sogokan, itu kan koruptif lah ya, perbuatan koruptif. Nah, tapi ketika mereka tahu bahwa ini akan menyalahi aturan, dirubah aturannya. Ya kan? Iya. Pemberian iup-iup ini kepada tokoh-tokoh, bukan tokoh lah, kepada organisasi berbasis agama ini atau rayuan ini sebenarnya adalah satu tindakan koruptif sebenarnya. Karena itu adalah upaya mereka berdagang pengaruh kan sebenarnya. Iya. Siapa trading of pengaruh. Kementerian Agama lagi, bukan Kementerian Kegelapan, menteri-menteri ormas-ormas ini punya pengaruh di publik gitu ya. Agak repot ini kita. Lalu Nanti dipimpin. nanti dibimbing. Ini mereka Tarik napas dulu kawan. tarik napas. Tarik napas dulu kawan. Salah ngomong, Oh iya. kawan. Ini gawat ini. Saking gawatnya nih Iya, kita iya, jadi iya, belibet. Nah, menurutku ini adalah sebuah tindakan koruptif sebenarnya. Bahkan koruptifnya berbahaya karena yang tadinya harus koruptif menjadi tidak koruptif lagi karena peraturannya diubah. Kita kan punya model-model begini ya. Kita juga punya riwayat gitu di mana wakil presiden kita mengubah peraturan kan ya. Mahkamah perubahan. Oh enggak Mahkamah Konstitusi. Tapi begitupun posisi MK kemudian dianggap menjadi tidak setara gitu Bang, sesuai sama kebutuhan gitu. MK Iya. digunakan sebagai kebutuhan. Kenapa pada Raja Ampat, pada pulau-pulau kecil mereka tidak patuh pada MK? Karena MK sudah dengan jelas memutuskan bahwa penambangan di pulau-pulau kecil diperkuat gitu ya, bahwa itu dilarang dengan keputusan MK 35 itu karena kegiatan pertambangan adalah kegiatan abnormally dangerous activity. Sesuatu yang sulit untuk dipulihkan ke ekosistem awalnya sehingga dia dilarang. Kenapa pada zaman menjelang pemilihan presiden mereka sangat ikut sekali apa kata MK gitu. Lalu sekarang pada saat urusan mereka membutuhkan menambang Dana pulau-pulau kembali. kecil, dana kembali, Ya. mereka tidak mau Mematuhi MK. Bahkan banyak anggota DPR atau pimpinan DPR yang bilang bahwa MK ini melampaui batasnya. Karena semua apa yang diputuskan sama DPR dipatahkan sama MK. Ada yang patah hati tuh. Kami malas buat undang-undang karena Iya nanti betul itu diputus. maksudku. Karena mereka sampai patah hati. Jadi MK Saya sebut nggak namanya nih? abangda kita juga itu Bang. Jadi kita nggak adil sejak dalam pikiran nih dalam kayak gini. Ini menunjukkan bahwa tingginya konflik kepentingan di Indonesia, terutama di parlemen. Gitu. Jadi parlemen ini sebenarnya yang membuat kita jadi ngomongin parlemen gitu ya. Tapi parlemen ini Mereka juga lah yang jadi salah satu. mereka lah salah satu yang bikin huru hara lah begitu ya. Ketika mereka di satu kadang mereka patuh dan kadang mereka tidak patuh. Karena mereka selain legislator, mereka juga pebisnis kan. Oh iya Tapi betul. kalau dilihat betul. ini Bung Menteri, pernyataan Bung Iqbal terakhir, beliau ini nggak pantas juga disebut Wahabi. Lebih progresif ini di isu Jadi anti Wahabinya korupsi. Wahabi. Ya ini agak ini ya liberal nih. Dalam pemberantasan korupsi, Bung Iqbal tidak melihat korupsi itu harus sogok-sogok pakai amplop. Oh iya. Ya bisa sogok
melalui IUP jadi komisaris. Betul. Itu kan nggak primitif. Itu maju itu cara. Beyond itu. Beyond itu. Jadi bentuk menyuap itu tidak harus dikasih amplop Oh, model iya. lama begitu kan. Makanya tidak setuju kemajuan korupsi. Iya. Jadi korupsi jangan berkembang supaya korupsi dan suap-suapnya juga ala lama lah ya. Berkembang, ada kemajuan. Nah, jadi IUP itu bisa jadi bagian koruptif lah ya kalau bangsa Bang Timer ya. Dia seolah-olah tidak menerima uang tapi menerima IUP gitu ya. Dan salah satu penyebabnya ya parlemen kita. Pemerintah gimana? Terlibat nggak pemerintah? Semua ini kan di pemerintah ya. Bang. Izinnya kan? Iya, banyak kan teman-teman bilang ini wahabi lingkungan, ini pemerintah aja yang dikritik. Tidak setuju Indonesia maju gitu ya. Maunya Indonesia keterbelakang gitu. Kenapa kita mengkritik pemerintah? Karena kita percaya Indonesia ini center state, negara ini kuat gitu. Bahwa segala sesuatu aturan itu ada di presiden nih. Bahkan izin-izin ini kan melekat pada presiden. Lalu kemudian di undang-undangan kita tahu ya, dia melekat pada pemerintahan, Bang. Lalu kemudian diberikan kepada pemerintah daerah, didelegasikan kepada menteri dan sebagainya. Termasuk Presiden Pak Menteri, Pak Prabowo juga begitu. Betul. Jadi kenapa kemudian kita kritik Prabowo? Karena dialah orang yang paling bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi kerusakan lingkungan di muka bumi ini, di Indonesia maksudnya, di bumi Indonesia gitu. Jadi kita sasar ke mereka, termasuk menterinya. Jadi karena kita ngomongin agama juga ya, jadi ada dosa-dosa lingkungan itu yang dilakukan oleh Pak Presiden, dilakukan oleh menteri gitu. Karena mereka yang punya kewenangan. Ini bukan soal personalnya Pak Prabowo berdosa ya, tapi dia sebagai seorang presiden karena dia punya kewenangan dan dia tidak menggunakan kewenangan itu untuk melindungi lingkungan ini, dan dia malah memberikan kewenangan itu kepada Menteri ESDM. Lalu Menteri ESDM menerbitkan aturan-aturan dan menerbitkan izin-izin ini, maka dia berdosa di situ. Ini baru Wahabi nih. Betul. Ini baru Wahabi. Pak Menteri, gimana Wahabi kita ini? Semakin kelihatan, semakin kelihatan. Ternyata semakin kesini. Dosa Pak Prabowo disampaikan Pak Menteri. Saya rasa Pak Prabowo orang yang tidak berdosa. Wah, ternyata Bung Ferry sudah semakin setuju dengan saya. Semakin setuju. Saya mulai tidak dapat pusing hidayah. lagi. Sudah Mulai tidak dapat hidayah Pak Menteri. Sudah tidak pusing lagi. Tolong jelaskan Pak Menteri. Nah, jadi Enggak paham Bung Iqbal. enggak, memang kalau dilihat seperti itu memang beliau ada kesalahan. Tapi ini kan memang ini adalah kembali lagi ke yang saya udah sebut di awal, ini adalah beliau ini sedang memajukan para pemikir, yaitu Ulil Abri itu kan. Jadi Iya. Ulil Abri. waduh, benar itu benar. Jadi memang pada apa ya, pada akhirnya memang mungkin bisa dipandang kalau beliau bertanggung jawab memang di kayak deforestasi misalnya kan program penghijauan selalu jalan. Food estate segala macam itu dia sedang membuat tanah ajaib yang namanya ditanamnya jagung keluarnya singkong kan. Ajaib kan. Iqbal ini belum tahu aja. Belum tahu aja. Satu saat ditanam singkong tiba-tiba tumbuh hutan kan. Penghijauan lagi. Penghijauan lagi. Hati-hati kawan. Hati-hati kawan. Hati-hati kawan. Hati dengan pawang Wahabi. Sawit tumbuh sawit gitu. Maksud food estate itu dia mencoba menanam padi di lahan gambut gitu loh, karena luar biasa kan. Luar biasa. Itu pikirannya luar biasa. Iya. Iya, beyond juga tuh maju. Saya juga masih agak kesulitan untuk memahami beliau sebenarnya. Saya agak Kalau kesulitan gitu kita untuk bisa memahami bilang Pak Prabowo Wahabi lingkungan juga ya? Nah, mungkin dia Wahabi, iya mungkin bisa dibilang seperti itu. Mazhabnya aja yang beda. Mazhabnya aja yang Kalau berbeda. beliau kan Hanafiyah ya. Bisa dibilang seperti itu. Tapi kan sudah membuktikan kalau beliau tuh Wahabi lingkungan. Wahabi. Lebih paten kewahabian beliau daripada Bung Iqbal ya. Apa Wahabian? Beliau punya kucing. Oh iya, Kucing loh. Itu juga itu kan sudahlah ini apa namanya? sayang lingkungan. Sayang lingkungan, jangan pernah. Ini menarik ini. Kalau dia mau mulai tersesat ya, mulai mendekati kegelapan. mulai kegelapan. Kan ini beliau kan sayang kucing ya. Iya. Rumah kucing ini bahkan dibuatkan. Bahkan ini rumahnya rumah Kertanegara kan. Bahaya. Nah, rumah kucing-kucing besar di Sumatera itu banyak yang hancur. Wah. Harusnya beliau tahu kalau rumah Kertanegara nggak boleh dihancurin, rumah kucing besar di Sumatera juga nggak boleh dihancurin. Oh iya, tapi ya bener sih. Tapi maksudnya benar. Kucing besar dalam artian harimau gitu. Harimau ya, kucing besar harimau maksud. Ya, tapi tolong jangan ragukan kecintaan beliau dengan kucing-kucing ini ya. Karena kan jangankan kucingnya aja, beliaunya juga steril soalnya kan.
Jadi jangan ragukan kecintaan. Ini kucing yang lain ya, kucing yang lain. Maksudnya jangan ragukan. Oh, jadi itu karena steril, bukan karena lansia. Bukan karena macam Bang, jangan lanjutkan Bang. Bang, ampun Bang, tutup acara saya Bang. Tolong jangan dilanjutkan Bang. Kirain karena macan lansia. Iya, oh. Ternyata karena Ya pokoknya intinya begitulah Bang. Inilah kenapa macam tidak mengaum lagi Bang, mengaum. Aduh, orang-orang ini ampun. Ya, tapi kembali ke tadi misalnya soal cara mengambil contoh yang kurang pas misalnya. Sebutlah Pak Menteri Bahlil yang itu dulu negara-negara lain melakukannya kok gitu. Iya. Menurut saya itu konyol banget pernyataan seorang pejabat publik yang begitu gitu. Ketua partai pula gitu ya. Apa partainya Bang? Warna kuning. Enggak hijau ya Bang. Tahu ya, siap. Kanda. Kanda. Oh, itu hijau kuning juga Bang. Itu di. Kanda di mana? Kanda Dinda di sini. Hijau juga Bang. Hitam lagi Bang. Hijau hitam. Ada lagunya Dinda di mana? Katon Bagaskara itu. Oh, Dinda ya itu maksud kita. Golongan. Mana Kanda berada di situ Dinda bermuara Bang. Golongan lah, bukan partai kan, golongan. Golongan. Oh, iya. Bukan partai. Golongan bukan partai, golongan. Jadi mengambil contohnya menurut saya justru itu yang salah kaprah karena bagaimana mungkin kalaulah sebutlah negara-negara maju kalau yang dipersalahkan. Yang dipersalahkan negara majunya sekarang udah mengkoreksi misalnya. Udah makan menyumbang dan tidak sekedar minta Indonesia melindungi tapi turut memberikan dana agar Indonesia melindunginya. Sekarang pertanyaan saya ke Pak Menteri, kalau orang lain salah, apakah kita harus ikut-ikutan salah? Iya. Itu kan itu konyol menurut saya. Yang kedua juga kalau dilihat di negara-negara lain yang mungkin beliau nggak menyebut negaranya, sekarang ini justru di sana nggak ada deforestasi. Kita yang sekarang malah ngerusak. Dan ketika mereka sudah membuktikan ekonomi mereka bisa maju tanpa deforestasi, kenapa kita malah mundur ke belakang gitu? Justru mestinya kita berpacu lebih ini dan lebih kompetitif misalnya, bukan dengan menghabiskan apa yang kita punya. Nah sekarang ini kan yang kita lakukan adalah kita jor-joran menghabiskan apa yang kita punya untuk kepentingan orang lain. Karena kalau sebutlah misalnya smelter, nikel kalau dalam konteks ini nikel. Kan menurut saya mestinya harus dilihat ulang apakah memang industri nikel saat ini untuk kepentingan Indonesia atau jangan-jangan untuk kepentingan Cina. Kenapa saya bilang untuk kepentingan Cina? Karena kan ini smelter ini mayoritas punya perusahaan Cina nih, bukan Cina sebagai rasis ya, Cina sebagai entitas nih ya, perusahaan Cina, dan tambang-tambang kita hanya boleh jual ke smelter ini. Smelter ini kita kasih tax holiday. Artinya mereka beli murah dari kita nggak boleh ekspor sehingga harganya jadi dikontrol oleh smelter. Smelter ini adalah cabang dari perusahaan yang di Cina sana, pasarnya di Cina sana. Keuntungan dari smelter ini dinikmati oleh perusahaan-perusahaan Cina ini dan market di sana dan konsumen di sana. Kita udah kasih tax holiday, terus negara ini mau dapat apa? Betul. Nah, itu gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja juga itu ya. Jadi saya sepakat dengan Abang, ada pembenaran yang dilakukan Pak Bahlil ya, bahwa dia pakai alasan negara-negara maju juga begitu ya. Ini sama dengan pembenaran dalam paham Mohabi ya, terorisme ya. Betul. Bahwa ini dalam rangka pembelaan agama sehingga kita boleh melakukan teror kan gitu ya. Betul. Ini teror lingkungan. Jadi Wahabi lingkungan versus teroris lingkungan yang bernama negara ya. Betul. Itu cocok tuh Bang jadi judul nih. Nyaman Pak Menteri. Seru. Ya, jadi pelaku terorisnya adalah pemerintah juga. Iya. Ini benar-benar teror sebenarnya bagi warga negara gitu ya. Kalau kita lihat tadi kan kita bicara soal panas gitu. Teror dari apa yang diakibatkan tingginya emisi ini itu adalah bencana. Jadi kita ngomongin panas, ya itu adalah salah satu pertanda. Kita ngomongin deforestasi, itu adalah salah satu bentuk para emiter besar, tambang. Tapi apa yang akan dirasakan oleh semua makhluk di muka bumi ini, termasuk semua orang yang ada di Indonesia, adalah bencana. Ini teror. Jakarta banjir kemarin. Jakarta banjir.
hujan di bulan Juni itu diciptakan ketika memang tidak akan pernah mungkin ada hujan di bulan Juni. Jadi kalau kemudian Pak Sapardi masih ada sekarang, mungkin dia akan merevisi itu. Karena saat Puisi-puisinya ya. iya, karena ada Tidak hanya Pak Sapardi Djoko Damono yang revisi, JJ juga harus mengkoreksi revisi. lagunya kan, Lagunya, betul. karena terinspirasi Pak Sapardi kan. dari Pak Sapardi. Betul. Oh, Pak Sapardi gitu. Tapi ini betul Bang, bahwa ada hujan di bulan kemarau. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin tadinya, tapi sekarang ada hujan besar di bulan kemarau dan akhirnya mengakibatkan banjir. Ini kan teror. Ini teror terhadap kita yang hari ini masih ada, dan pemerintah memberikan teror kepada generasi setelah kita. Terornya apa? Bentuknya adalah tidak adil. Tidak ada transgenerational justice di sini, bahwa hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak untuk ditinggalin itu tidak hanya hak kita, tapi hak-hak dari generasi setelah kita. Jadi harusnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tidak menutup bahwa yang sudah hadir, yang sudah lahir saja, tapi orang-orang yang belum lahir pun memiliki hak terhadap nilai-nilai Pancasila ini, gitu kan? Karena kan Pak Prabowo sangat cinta sekali sama Pancasila kan, Bang? Betul. Bahlil bin Ladin namanya. Itu dia cinta kali sama Pancasila. Jadi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini, berhentilah menebarkan teror pada warga negara Indonesia. Ya, Pak Bahlil. Gimana Pak Menteri, apa yang perlu diambil esensinya dari pernyataan-pernyataan Wahabi ini? Ya saya rasa sih memang karena ini ya, beliau itu kan sangat ini ya, dia tuh kan sangat maco gitu ya. Maksudnya Pak Prabowo tuh kan pemikirannya tuh sangat ini ya, masih dia tuh sangat ini kan. Saya udah pernah bilang di episode berapa waktu itu ya, saya bilang tuh beliau tuh sangat bagaimana melihat bernegara itu seperti Bung Karno kan sebenarnya kan. Yang penting kita segala sesuatu tuh memang ini bukan teror sebenarnya kan, gimana beliau itu kalau memang ada sesuatu tuh langsung diselesaikan dengan cara pidato. Iya. Sampai sekarang beliau tuh Pidato adalah pidato kunci ya. berapi-api gitu loh kan, maksudnya gitu kan, Bung Karno dan Pak Prabowo ini ada satu kesatuan gitu loh. Dia ketika sedang menjadi pemimpin pun dia modenya tetap mode kampanye. Betul. Iya, dia mode tetap mode kampanye. Dan yang sekarang itu memang sebenarnya beliau bukan sedang meneror warga gitu loh. Nah, kampanye itu ketika seorang berkampanye itu kan kampanye itu ada musuhnya. Gitu loh. Nah, karena Pak Prabowo ini sebenarnya sangat suka berkawan dengan Pak Bahlil, juga berkawan, mungkin dengan Pak Jokowi juga berkawan, juga dengan Bu Mega juga berkawan. Dia tuh lagi cari musuh dan kebetulan musuhnya itu rakyat. Jadi Oh, saya kirain musuhnya wakilnya gitu. kalau wakilnya sih kayaknya pengen diliatin aja. Kalau yang wakilnya itu kayaknya sedang dikorbankan supaya rakyat itu memusuhi wakilnya gitu. Bukan dia, bukan Musuh dia. sejatinya adalah rakyat. Iya, ya makanya kan udahlah kamu nebang tebu lah, nebang tebu. Nebang tebu sekarang mau dikirim ke Papua kan katanya. Iya. Disuruh berkantor di Papua. Iya. Aku sih jadi Gibran sedih sih gitu. Dulu zaman menteri ada yang bilang, walaupun ini nggak bagus sebenarnya, tapi dulu ada pejabat-pejabat yang di Papua kan. Apakah itu ini gitu ya? Bang? Nanti saya kirim kamu ke IKN waktu itu. Ancamannya aja begitu. ancamannya kan gitu. Berarti kan dia nggak percaya kalau IKN itu udah maju kan gitu. Maju, iya. Iya, IKN itu masa depan loh. Kok masa depan dikirim jadi tempat ancaman kan? Yang siapa waktu itu ya bilang gitu ya, kalau kamu tidak rajin saya kirim ke IKN. Waduh. Poin Pak Menteri bagus ya soal bahwa solusinya adalah pidato. Saya ingat itu gaya George W. Bush Junior ya untuk melawan Bin Laden. Dia selalu pidato dan menyampaikan semacam bukan mencuci pikiran publik, tapi dengan pidato dia mau mengatakan ini salah loh, ini yang benar gitu ya. Walaupun sampai sekarang kita nggak tahu mana yang benar sebenarnya gitu ya. Iya, memang kadang-kadang kan gitu kan kita itu semakin kan pidato tuh sebenarnya bukan sesuatu yang buruk gitu loh. Tapi Bagus ya. Bagus. Tapi ketika menyampaikan ketika mereka ngomong yang penting gitu loh. Nah sekarang kan kebetulan saya akui
pemerintah kita tuh yang penting ngomong. Jadi bukan ngomong yang penting. Betul. Iya, jadi mungkin itu kendalanya. Nanti saya coba sampaikan lah ke mereka. Iya. WhatsApp. Saya nggak ada di WhatsApp grupnya soalnya. Udah di level. Iya. Jadi Udah nggak dimasukin di WhatsApp, nggak dikasih anggaran. Iya, yang WhatsApp ya Auriga ini. Rakyat ya. Ya, rakyat. Akhirnya saya nggak sama pemerintahan nggak ditemenin ya, saya temennya sama rakyat aja gitu loh. Jangan-jangan ada grup WhatsApp-nya yang nggak ada menteri lo, Bang? Nggak ada menteri, nggak ada saya kan. Semua grup WhatsApp-nya nggak ada saya gitu. Oh iya nggak. tapi malah Bung Menteri malah membuat grup WA dengan rakyat ya. Iya kan saya jembatannya sebenarnya. Iya. Betul. Jadi sebenarnya untuk rakyat Pak Menteri ini Wahabi juga. Betul. Wahabi rakyat. Wahabi rakyat. Wahabi pemerintah justru. Wahabi pemerintah ya. Pokoknya puris kan. Puris. Sah saja ya. Betul. Puris. Iya, penganut pemurnian ya. Harus murni. Pemerintah nggak akan pernah salah ya, Bang ya. Enggak. Kita aja yang cara memandangnya aja yang perlu Iya, dibentuk. pemurnian itu konsep negara integralistik di zaman Belanda ya. Bahwa pemerintah adalah orang tua dan warga negara adalah anak. Tidak mungkin kebijakan orang tua itu menyusahkan anak. Itu pasal Kelihatan bagi anak, wah ini kebijakannya menyiksa mereka. Padahal intinya baik sekali. Baik. Termasuk juga merusak lingkungan. Itu intinya untuk rakyat. Demi kemajuan. Ya. Yang menikmati kemewahan, kemajuan dari bisnis lingkungan itu kan rakyat. Pejabat tidak. Kok saya terkesan jadi jubirnya Menteri Kegelapan? Betul saya yang di situ sekarang. Agak shock ini udah. Udah cocok. Memang rusak kita dengan Pak Menteri ini. Bisa berpindah ketika pemahaman kita. Ya, Bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah hadir di episode kali ini. Masih. Pada intinya apapun yang terjadi, suatu waktu kita akan jadi Wahabi juga ya. Wahabi Semua lingkungan Wahabi pada hidup, waktunya. ya. Iya. Semua akan Wahabi Pada lingkungan pada waktunya. Tunggu saja Bung Ulil ya, ketika panas sudah menyerang dan bencana alam semakin tinggi, Anda akan jadi Wahabi lingkungan juga suatu waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.